Stanford University mulai bangun kampus di IKN pada Mei 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), mengungkapkan bahwa Stanford University dari Amerika Serikat mulai membangun kampus di Ibu Kota Nusantara, atau IKN pada Mei 2024. Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN. Kehadiran Stanford University di IKN ini nantinya menciptakan efek bola salju, karena Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Profesor Mohammed Ali Brawi telah mencatat terdapat 7-8 kampus internasional seperti Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Kemudian dari Finlandia ada beberapa kampus dan seterusnya yang siap masuk ke IKN. Karena kita menyiapkan planning yang berbagai macam dan standarnya internasional, maka banyak sekali organisasi yang ingin agar IKN menjadi living lab, kata Bambang. Menurut dia, semua pendekatan baru dari perencanaan kota dan wilayah dites dan diuji coba di IKN seperti nature-based solution, kota yang ramah anak dan kota yang ramah gender seperti apa, kota yang memiliki intelligent transportation systems, ITS, seperti apa, dan seterusnya. Sebagai contoh, bagaimana PBB dengan 13 unit di bawahnya langsung mendukung IKN. Saya ingin menyampaikan bahwa dunia internasional mulai masuk ke IKN, dalam arti untuk melihat knowledge, kata Bambang. Berdasarkan lampiran 2 mengenai rencana induk IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, prinsip dasar pendidikan di KIK secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di KIK, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Arah perencanaan, konsep dan strategi pendidikan di kawasan IKN, KIK, didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni intervensi di tingkat kejuruan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan talenta dari klaster ekonomi baru karena sekitar 60% dari proyeksi pekerjaan di tahun 2045 bersifat kejuruan. Kemudian penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan OIKN luncurkan peta jalan IKN untuk jadi kota yang dicintai 20 Maret. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, meluncurkan peta jalan IKN untuk menjadi kota yang dicintai, Loveable City, pada 20 Maret yang bertepatan dengan International Day of Happiness. Nanti pada tanggal 20 Maret kami meluncurkan apa yang disebut peta jalan untuk Loveable City, kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. Menurut Bambang, alasan peta jalan tersebut diluncurkan pada 20 Maret, karena tanggal tersebut merupakan International Day of Happiness. Semuanya mudah-mudahan bahagia pada 20 Maret. Kami di OIKN tidak bikin-bikin sendiri, peta jalan ini benar-benar ada studinya bagaimana membuat kota itu dicintai dan kita belajarnya dengan Finlandia, katanya lagi. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia, sudah beberapa tahun mereka mencapai ranking pertama sebagai negara paling bahagia. Kami ingin mengukur setiap tahun indeks kepuasan dari masyarakat yang tinggal di IKN, kata Bambang. Pada intinya adalah OIKN mengukur setiap tahun Happiness Index, dan ini akan dituangkan dalam perencanaan yang berkelanjutan. Sebagai informasi, berdasarkan lampiran Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 tersebut dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, ibu kota negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.